Halo guys, welcome to. Dan kita cuma berlima sementara mereka kayak mau demo. Enggak sih guys, sebenarnya kita tuh Welcome to. Iya. Guys, kita mau ke museum. Bapak, maaf Pak, klarifikasi Pak, tutup sampai kapan Pak? Tutup sampai 3 Desember. Halo guys. Halo. Kita mau ke Museum Asia Afrika. Yay. Ngapain di sana ngapain? Kita mau cari tahu banyak hal tentang Asia Afrika. Asia Afrika. Sebagai Bandung kan ada sejarahnya. Iya tuh. Karena erat banget tuh kaitannya sama Asia Afrika. Masa orang Bandung nggak tahu? Nanti kita lihat kali ya ada apa aja di sana. Fun fact-nya juga nggak sih? Iya tuh. Stay tune on our vlog ya guys. Yang nggak ikut gimana? Yang nggak ikut, yang nggak ikut. Iya. Yang nggak ikut mana? Yang nggak ikut? Yang nggak ikut mana? Tunjuk pakai angka 7. Gitu. Siapa yang FOMO? Guys, fun fact, jadi sekarang kita tuh salah datang gitu. Hari ini Museum HA itu lagi tutup sampai tanggal 3 Desember. Kenapa tadi? Karena lagi direnov karena. Jadi yang berapa harusnya orang dalamnya. Oh, sekarang lagi pada nggak ada juga ya? Ini kayaknya Bapak tahu lah sedikit museum ini. Oh, bukletnya ada. Kalau mau buklet, jadi cerita pendek secara singkatnya Oh lah. iya Gitu. boleh. Kalau mau itu aja. Atau nggak kan Bapak kerja di sini nih, fun fact gitu loh, kayak fakta-fakta tentang hidup ini apa? Atau kayak apa ya kak, biasanya yang kayak yang suka sini itu biasanya study tour nih, terus kayak biasanya tuh Indonesia tuh anak SD atau SMP atau mungkin kuliah gitu ya suka kesini tuh. Kalau di sini, yang sering di sini, ini bukan untuk umum, mau SD, PK, kuliah, semuanya bisa. Tapi berarti emang sering jadi destinasi wisata dan study tour gitu ya pak? Ntar dulu ya, saya ambilin bukletnya. Terima kasih pak. Dan itu adalah kelompok 6 yang meninggalkan kita, tapi di prank sama semesta. Oh iya Pak, kalau spot yang paling sering dikunjungi di gedung ini apa? Yang tempat rapat itu ya? Konferensinya biasanya paling utama itu. Jadi mau pengennya di situ sih misalnya. Terus film pemutaran film dokumenter. Film dokumenter itu tentang apa tuh? Tentang Asia Afrika. Asia Afrika ya juga sih. Jangan dulu apa? Ya. Jadi karena satu dan lain hal, museum konferensinya tutup lagi renovasi Tanggal sampai tanggal 3 3 Desember. Emang kita belum jodoh sama mereka. Kita Tapi mau kita dapat ini loh guys. Nanti kita kasih Kita review deh. kita Kan review, kita review ya buku-buku ini. isinya apa. BTW buku ini terbatas loh guys. Kita dapat guys, cuma satu katanya. Kalau mau jangan lupa subscribe dulu, nanti kita kasih PDF-nya. Jadi kita bakal telusurin Braga
Ya, jalan yang ada di kayak Braga apaan dah? Iya. Bandung. Apaan tuh Braga? Apaan tuh Braga? Kayak kita sering dengar Braga, cuma Braga tuh apa sih? Kayak kenapa dah famous banget orang-orang kayak ini Kenapa orang-orang Bandung? Bandung pada ke Braga ya nggak sih? Enggak, Apa sih spesialnya? Pasti ada apa sih di Braga? ada aku. Kayaknya padahal bagusan dago nggak sih? Betul. Makanya kita bakal cari tahu apa yang menarik di Braga hari ini. Oke. Oke, dan ya Stay udah. tune lah ya. Stay Stay tune lah ya. tune lah ya. Stay tune on 7 Vlog. Ini Rut ya Bapak? Satu keju. Boleh deh satu. Apa? Satu. Satu semuanya. Enggak. Oh, enggak. Enggak satu. Bapaknya S3 marketing ya Pak? Jadi berapa? Satu aja. Satu biji. Satu biji. Satu ekor. Bapak boleh nanya nggak? Kalau toko ini berdirinya dari kapan? 19? 99. 29. Oh 29. 29. Wah, udah lama. Lebih tua dia daripada di Indonesia ya? Iya, keren. Ada. Ayo. Iya, terus ini dari dulu emang udah bentuknya kayak gini. Enggak pernah direnov, Pak. Enggak. Wah. Asli dari pertama. Ini generasi kedua ini punya lagi nyatet. Oh, yang punya yang lagi nyatet. Jadi kita ada di toko roti Sumber Hidangan namanya. Karena apa tuh? Karena ada yang lapar teh tadi bilang. Apa tuh? Dan dari luar gedungnya ini sangat eye catching. Iya tuh. Menarik banget loh. Menarik banget. Nah lihat nih makanya tadi awalnya mau beli satu tiba-tiba semua kok jadi Semuanya punya. Iya. Coba Jadi mungkin. kita mau review dulu kali ya. Jadi yang pertama pesan apa nih? Ada namanya. Namanya cinnamon roll. Kata bapaknya sih cinnamon roll ya. Terus ini apa nih? Pesan apa nih Fikri? Roti coklat. Wow, Nah, isinya coklat. Basic ya. jelas sekali. Oh ini apa? Kita bareng nih. Oh sama nih. Kita belinya tuh roti coklat. Gak tahu apa. Wah ini namanya. juga roti coklat. Kayak brownies katanya. Pokoknya Iya, di brownies. tengahnya itu lumer gitu coklatnya. Appetizing ya, appetizing banget. Udah kasih pembuktian ya. Dan yang terakhir kayak ada apa nih? Tadi katanya paling best seller ya. Kalau nggak sampai nggak best seller. Oh ya. Ini bapaknya. Coklat apa? Enggak juga. Ya pokoknya itulah. Ya pokoknya itulah. Karena kemudian agak ini tuh Apa? Gue mau motong ini ke Ayo coklat. AL. coklat. Berarti coklat dari nama-nama menunya tuh emang sangat Belanda gitu aja. Iya iya. Itu tuh satu hal yang gue notice juga namanya Belanda Iya, banget. ale coklat. Atau Kayak ini ada aksara Belanda. ada juga. kastok apalah itu ya, Ya, yang itu. kita nggak bisa baca sebenarnya. Dan ini tuh lo bisa tahu ini vintage dan enak tuh kalau misalnya bonnya kayak gini Iya, nggak ini sih? kayak sangat manual. Satu poin yang ini. Betul, betul. Dan sebenarnya gue udah gak tega banget ngeliatin dari tadi udah kayak kelaparan gitu. Jadi mending pembuktian aja kali kita coba. Tapi nggak tahu. Lihat ya guys, kita bukti. Siapa tahu di tengahnya lumer ya. Iya. Ya guys, enggak guys. Siapa tahu lumer di mulut.
Gak boleh menjudge. Tadi gimana sih? Udah first bite? Belum dapet loh. Ini coklatnya belum Tapi ini dapet. enak loh. Enak. Enak lihat kerasa cinnamon-nya. Tapi adonannya sih enak. Oh berarti Belanda menjajah Indonesia tidak sia-sia ya. Rempah-rempahnya terasa banget. Ini kepake buat bikin roti. Kerak buat rotinya. Toko ini tuh udah ada dari tahun 1929. Itu udah lama banget. Iya. Makanya sekarang tuh bahkan dibilang tuh udah pemegangnya udah Udah generasi guys kedua. kedua dan masih sehat di situ masih. Masih motongin roti dari? Iya masih nulis-nulis masih. Dan di sini tuh adonannya dibikin langsung juga gitu dan kita bisa lihat live Kan bisa lihat kitchennya gitu loh. bisa lihat suasananya di ruangan ini tuh sangat Dan ini berasa juga zaman dulunya. Iya. Tapi nih ya, kan Braga tuh banyak banget nih pengunjungnya. Kira-kira ada fasilitas apa aja sih di Braga tuh? Satu topnya ini buat orang disable ya. Nah, jadi biar bisa nggak jatuh ya. Dan ini tuh sangat ramah pejalan kaki. Iya, kalau satu hal yang notice tuh di Braga tuh gedean jalan trotoar gak sih dibanding jalan itu? Makanya dari tadi kita ngeliat banyak banget orang yang lebih suka jalan. Itu tuh. Iya itu tempat parkir. Oh iya, tuh ada kayak tempat parkir. Samperin yuk. Dan juga banyak tempat duduk kayak gitu. Iya. Kita capek. Jadi emang turisable banget kali ya. Ini mungkin kan udah pada notice kali ya jalannya nggak sebesar itu dan juga karena tadi yang udah dijelasin kalau Braga itu kan pusat hiburan yang agak malam. Iya. Makanya di sini juga ada banyak bola-bola nih. Bola-bola tuh fungsinya buat apa tuh? Buat kalau kayak katanya tuh ya, kalau ada mobil yang oleng dikit nggak nabrak ke pejalannya langsung, tapi bola-bola ini nih. Iya, jadi bola-bolanya tuh bakal jadi pelindung. Asik. Tapi tuh kayaknya selain dari bangunan-bangunan lama kayak udah mulai banyak bangunan-bangunan baru gitu ya. Benar, jadi banyak banget tempat-tempat yang hits modern buat anak-anak muda zaman sekarang. Nongkrong gitu kan. Dan mungkin buat turis juga nggak perlu khawatir karena di sini juga udah banyak red doors tuh. Itu nggak kelihatan ya, tapi itu red doors. Ada hotel dan depan juga ada mall. Jadi kayak emang udah all in one. Makanya tadi kenapa disebut Paris Van Java. Ya jadi ada salah satu anggota kita yang merusakkan ya. Ini bapak ngelukis sendiri. Ada ngelukis, ada sebagian ngelukis. Kalian ngelukis sendiri. Kalau boleh tahu Pak, dari tadi tuh aku ngeliat sepanjang jalan tuh banyak banget lukisan-lukisan gitu. Itu tuh karena Braga emang tempat penjualan lukisan yang terkenal atau gimana ya Pak? Kan ikon Jalan Braga tuh lukisan. Oh iya? Kenapa tuh Pak? Ikonnya bukan bangunan, bukan. Ikonnya tuh lukisan. Oh justru karena lukisan itu terbentuk Braga ya Pak? Dari Braga dulu ya, yang bentuk lukisan. Karena lukisan di Braga tuh udah ke mancanegara udah. Oh dari Wow. Jadi para kalau masuknya pada ke sini gitu kan. Jadi masuknya pada ke sini. Cuma di bagian ini yang penjual aja. Jual lukisan. Yang bapak ya begitu. Oh, bapak juga sebagai pelukis dan penjual sekaligus. Iya, tapi kebanyakan di sini penjual aja. Jadi pelukisnya paling dari rumah kali. Bapak ngelukis sejak kapan nih Pak kalau boleh tahu? Bapak 10 tahun yang lalu. Wow. Oke deh. Terus biasanya satu lukisan gitu butuh waktu berapa lama gitu Pak? Nah, kalau itu tergantung moodnya. Waduh. Iya sih, Kalau lagi mau ya sehari bisa keluar. Wow. Dengan hasil yang sebagus ini ya. biasanya kan harganya itu dari berapa sampai berapa sih Pak? Dari harga 150.000 sampai ya kata hijau. Wow. Kalau lukisan kalau di karya kan Karena seni mah emang gak bernilai ya Pak ya. Sama agak nih Pak, tapi saya kepo. Kalau dulu Bapak nilai SBD-nya berapa Pak? Di atas 80 ya Pak ya? nah bapak otodidak. Oh. Keren banget. Sebuah, kalau yang lain tuh biasanya otodidak juga atau gimana? Atau karena Bapaknya terlalu berbakat? Hampir kebanyakan mah ya sekolah semua.
Tapi berarti Kak, Bapak keren banget gak sih? Terima Bapak kasih ya, Pak. basicnya bukan dari ini gitu. Basicnya Oh, basicnya bukan lukisan. Bapak tuh basicnya ini kalau sekarang mah digem gitu ya. Bapak dulu bisa ke DJ. Widih. Lagi kenapa pindah arah dari ke DJ? Dari yang asik gitu jadi yang kalem ya. Ya dari disco klasik sampai disco musik narkoba gitu lah. Wih. Udah tua, sekarang. Tapi ngelukis sendiri juga lawan karena Udah tua, Bapak lihat-lihat, Bapak punya jiwa seni nih lagi kecil. Hobi ya jadi profesi. Jadi ini bayangan karya Bapak. Sebagian karya orang. Oke. Makasih banyak ya Pak. Banyak toko-toko barang antik juga. Souvenir antik shop gitu ya. Iya. Tahun berapa tuh 1943? Oh iya, ini dia 19. Ada hotel guys. Sebuah fasilitas. Guys, ada yang nabrak guys. Guys, nabrak guys. Di bulatannya guys. Ya, jadi nggak langsung menabrak jalan kaki gitu guys. Langsung ada ini ya contoh. Jadi nih, tadi setelah ngeliat beberapa footage dari Museum AA tuh yang di bangunannya juga vintage banget gak sih? Mungkin pada kepo gak sih kenapa tuh bisa disebut sebagai Museum AA? Oke, jadi dulu tuh emang lokasinya KA Museum KA sekarang itu emang tempat konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Terus kenapa sekarang jadi museum? Karena waktu peringatan ke-25 tahun dari 1955 itu Menteri Luar Negeri pada saat itu tuh mengusulkan buat Gedung Merdeka tempat konferensi itu buat dijadiin museum konferensi Asia Afrika. Oh, soalnya karena emang tempatnya bersejarah Iya, gitu gak sih? tempat bersejarah dan momennya tempat Iya, momennya keren banget. Dan Bandung tuh emang identiknya dengan konferensi Asia Afrika. Makanya ada jalannya Baru tuh. tahu kan ada namanya museumnya. Wait. Oke. Terus apa aja sih yang biasa didatangin orang-orang di museum itu tuh apa aja? Biasanya tuh di museum itu biasanya orang-orang itu pada datangin ke studio konferensinya di mana konferensi pada tahun 1955 itu berlangsung. Nah disitu juga orang-orang pada foto-foto tuh di mejanya yang banyak bendera-bendera itu. Oh, tempat yang ada suka ada di buku pelajaran gitu-gitu ya. Iya sih. Iya, bahkan di situ tuh kalian bisa dapetin Nih kayak guys, ya di sini guys. Orang-orang tuh itu foto di sana, kita di sini. Kalian kalau datang ke sana dapat ini loh. caranya gimana? Minta ke pasapam. Ya minta aja ke mejanya nanti dikasih kok. Karena kita datang tutup, jadi kita dikasih buku paduan sejarah tentang Karena tutupnya buat apa? lagi renovasi. Renovasi kenapa? Untuk mendukung semakin membantunya ya para pengunjung. Karena sejujurnya iya, karena fasilitas di sana itu tuh sebenarnya udah tergolong bagus ya gak sih? Dari luarnya udah Boleh iya, coba ada apa aja Apa tuh? aja sih? Ada pertama ada kayak tangga buat difabel gitu. Konjoran apa sih? soalnya orang lagi prosotan Ya, gitu. jadi bisa buat kursi roda gitu loh. Ya pokoknya tahu kan yang gini nih, bukan tangga. Ya bukan tangga ya. Bukan. Prosotan. Prosotan. Sosotannya Terus di pinggir-pinggir juga ada kursi-kursi. Ya. buat duduk-duduk ya kan, vintage itu bisa buat foto-foto juga. Itu fasilitas yang menurut aku sih harus banget ya sih di zaman Terus sekarang. juga bagus gak sih bangunnya, jadi bisa untuk spot foto juga tuh yang Nah, aku iya. fasilitasnya. Dan juga kayaknya ada hijau-hijau apa tuh?
ada pohon. Buat apa? Aku ini andung ya. Oh, kirim buat oksigen. Oh, ya kalau lagi panas gitu kan. Hujan di luar gitu kan. Itu ya, Bu. Terus juga ada apa? Ada satpam. Satpamnya lama banget, jadi Satpamnya lama banget. informasinya tuh kita bisa dapat Iya, dari satpamnya. Walaupun tadi tutup, tapi karena ada satpam, jadi kita bisa dapat lah informasi sedikit-sedikit tentang Betul banget. yang menurut kita juga bersejarah banget dan worth to try banget nih. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ngunjungin, ini ada apa jadwal jam tutup jam bukanya gitu, boleh Iya, diingat jadwal ya. operasionalnya. Kalau nggak salah tutupnya jam 4 ya. Gak usah sotoy. Iya. Betul. Bukan jam 4 sore, jam 4 pagi Fikri. Nah, tapi karena tadi tuh museumnya tutup ya demi kemaslahatan umat juga di masa depan. Itu tuh kita jalan sedikit nih. Karena apa? Karena Museum Konferensi Asia Afrika itu sebenarnya ada di tengah kota dan dekat banget sama jalan yang terkenal di kota Bandung. Kurang lebih kayak ikonnya gitu tuh. Jalan apa tuh? Jalan Braga. Jadi Jalan Braga tuh kalau nggak salah dengar-dengar juga punya banyak cerita nggak sih? Kayak kenapa sih ini Braga jadi ikon kota Bandung itu kenapa? Nah, jadi karena dulu tuh kenapa sih? Oh iya, dulu tuh ya di Jalan Braga tuh bukan jalan tapi kayak daerah Braga itu daerahnya para Belanda di mana pribumi nggak boleh masuk ke daerah sana. Makanya bangunannya tuh mewah-mewah nggak sih? Iya nggak? Iya, memang Ini kayak eksklusif gitu. Awalnya mungkin ini termasuk bangunan-bangunan banget gak sih sampai Iya. sekarang pun kayak heritage Eropa Iya. gitu kali ya. Iya kan? Makanya sih, ini kenapa sih tapi ada yang kepo nggak sih kenapa bangunannya tuh kayak mewah gitu semua? Tadi selain yang disebutin sama Anissa, iya bener emang ini tuh daerah nggak boleh buat pribumi. Nah, tapi kan pribumi itu kan kayak yang rendahan gitu kan, maaf. Tapi itu juga karena para Belanda yang di sini tuh hanya boleh yang borju. Nah, makanya karena para borju ini kan butuh banyak perlengkapan ya, agak-agak ribet gitu ya. Karenanya di sepanjang Jalan Braga ini bangunannya pun bermacam-macam, gak cuma ada satu jenis. Ada apa aja tuh Zahra? Contohnya ada toko roti ya, bener Yang nggak tadi sih? kita datangin Ya kan? itu autentik banget sih gila. Di tahun 1902. Sembilan. Rotinya enak banget. Enak sih dan harganya juga menurut aku masih bisa bersaing di masa sekarang. Iya. Terus juga ada mall di sini. Iya ada. Iya. Hotel. Ada ya, makanya kenapa? Untuk sekarang ini banyak banget turis karena di sini tuh ada hotel juga jadi keluar hotel ke Jalan Braga gitu kan masih banget kan. Wah, iya. Terus juga dari dulu Ada pusat hiburan ya, gitu ada ya. banyak banget pusat hiburan di sini. Terutama hiburan malamnya ya. Dan Iya, sampai hiburan sekarang juga ada yang dikembangkan Betul. menjadi yang lebih sesuai dengan eranya. Betul. Terus gak cuman bangunan-bangunan lama doang sebenarnya di sini. Ini tuh ada banyak yang udah dimodifikasi biar lebih ramah anak muda gitu. Jadi, Karena kan emang popularitas ini nggak pernah menurun juga ya. jadi di sini tuh banyak banget anak muda yang pengen nongkrong juga. Kayak misalnya nih pasti semua orang pernah foto di Sweet Cantina. Betul, Tempat betul banget. es Tau gak sih yang es krim dulu? yang bikin FOMO deh Iya, pokoknya. iya. Terus juga emang dari dulu nih Braganya emang udah eksis dengan pusat kota yang serba ada gitu, makanya Disebut apa? disebut Juga sebagai coba-coba aja. Paris, Van Di Java. Java. Bukan mall ya tapi. Bukan mall kan ya. Artinya tuh mungkin Paris di Jawa kali ya. Mungkin karena fashionnya ada, makanan ada, semuanya ada, makanya Dan disebut- indah juga. Dan indah juga benar-benar. Makanya disebut Paris Van Java. Nah, tapi selain udah lengkap tuh ya, sebenarnya udah eye catching banget nih Braga tuh. Aku dari tadi salfok banget gak sih? Sama ada banyak banget lukisan di sepanjang Jalan Braga. Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Lupa. Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Apa tuh? Kenapa tuh? Apa tuh? Parah banget. Karena emang pada dasarnya lukisan itu Braga itu dikenal dengan lukisan. Makanya tadi dihubungkan dengan pusat hiburan. Hiburannya itu nggak selamanya dari si hiburan malam itu. Kayak misalnya pelukis yang tadi kita interview itu. Karena emang Braga itu lukisan awalnya. Sepanjang jalan itu emang khas menjadi tempat penjualan lukisan yang harganya juga nggak bisa dibilang murah loh.
Nah, tapi sepanjang itu tuh maksudnya sepanjang berapa sih? Sepanjang jalan. Oh iya, makasih informasi. Tapi berapa tuh? Jalan Berapa Braga tuh? itu fun fact-nya ya guys ya. Ada yang tahu berapa Panjang jalan Braga itu? Kayak ngomong kita. Oh iya. Wah, keren banget. Oh, 700 Udah meter ya. Jadi sepanjang Jalan Braga itu 700 meter dan menghadirkan berbagai hiburan gitu ya, termasuk Berbagai Iya. semua bidang kan ada. Iya, sama makanan, Tadi ada toko-toko. Makanan, Toko barang antik. hiburan, toko barang juga ada, Ada mall. bioskop juga ada. Oh iya, ada bioskop. Jadi di jalan yang cuma panjangnya 700 meter tuh semua ada. Makanya jalan ini juga jadi favorit banget dan jadi pusat destinasi para turis. Betul. Oke. Tapi selain itu kita lihat tadi ada terjadi sebuah aksiden. Iya. Iya. Itu apa tuh insiden Nah apa? itu tuh Jadi kalian kalau lihat video-video kita itu Oh iya, lihat aja di itu video. ada kayak batu-batu bulat gitu kan di Ah. pinggir jalan. Nah itu tuh fungsinya itu tuh buat biar kalau misalnya ada mobil yang oleng gitu nggak langsung nabrak pejalan kaki gitu. Jadi ketahan dulu sama batu bulatnya itu. Itu fun fact juga guys. Batu bulat di Braga itu fungsinya untuk biar melindungi pejalan kaki. Nah itu termasuk sebagai salah satu fasilitas di Jalan Braga ini nih. Karena emang menurut aku tuh Jalan Braga tuh emang Pejalan memprioritaskan Iya, biar bener lebih banget. friendly banget. Selain ada bola-bola yang emang buat melindungi para pejalan kaki itu, ada juga nih apa tadi yang kuning-kuning? Apa? Petunjuk jalan buat yang Jalan untuk orang yang Tunanetra, tunanetra. Jadi mereka tahu jalan. Dan itu tuh fun fact-nya itu berdasarkan dari huruf apa sih? Huruf ini loh, braille. Iya, braille, Jadi braille. emang mereka yang hafal bahasanya gitu. Satu lagi. Apa? Toko pertama di Braga apa tuh? Ada yang tahu nggak? senjata nggak sih? Oh iya ada. Ayo. Kosong banget Ayo. Iya, kok jadi ganti genre sih? Jadi iya bener, toko pertama yang ada di Braga itu toko senjata dan katanya apa tuh? Apa tuh katanya? Nah, Katanya di Braga itu dikenal dulu nih ya sebagai jalan culik. Keren banget kan tuh? Wah, ada yang tahu Tapi- nggak tuh? Braga tuh ini keren banget gak sih? Udah Transformasinya gitu. Iya. Yang asalnya jadi jalan culik menjadi jalan yang penuh cerita dan sukacita Penuh gitu. hiburan. Iya, bener, keren banget sih. Dan menurut aku lengkap sih jadinya ada suka dan Duka. Udah kayak manusia banget ya. Dan yang paling jelas sih ini membahagiakan Fikri yang dari tadi sepertinya banyak kuliner. Iya tuh. Berapa Fikri yang kamu habiskan hari ini? Ayo. Siapa ada lah ya? Iya, ada. Disuruh bawa uang kan. Kalau ke Braga bawa duit yang banyak ya. Terima kasih siapa yang telah mengenalkan kami. Jadi kita lebih tahu banyak